Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dr. Putra. Selamat datang di channel Kita Sehat. Nah, belakangan ini banyak sekali kita membahas atau menjadi perbincangan tentang penyakit hipospadi. Kira-kira apa sih itu penyakit hipospadi? Nah, sekarang saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya seputaran dari penyakit hipospadi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, agar channel ini dapat berkembang. Penyakit hipospadi merupakan suatu penyakit bawaan atau kelainan pada saat lahir yang terjadi pada laki-laki di mana lubang dari saluran kencingnya orang normal itu harusnya terletak pada di ujung penisnya. Tetapi pada hipospadi, ujung letak dari lubang kencingnya ini tidak berada di ujung, melainkan dia berada bisa di bawah dari kepala penisnya, bisa di bawah di sini, di batang penisnya di bawahnya, kemudian bisa sampai di daerah buah sakar, atau bisa juga sampai di perineal atau di daerah selangkangan. Hal ini terjadi disebabkan karena terjadinya gangguan pada saat pembentukan dari saluran kencing yang terjadi pada usia kehamilan, biasanya trimester pertama. Nah, insiden dari penyakit hipospadi ini 1 berbanding 250 sampai 300 bayi. Yang artinya setiap 250 bayi sampai 300 bayi ini terdapat 1 bayi yang akan menderita penyakit hipospadi ini. Nah, penyebab pasti dari hipospadi sampai sekarang masih belum diketahui, tapi secara teori diduga karena multifaktorial. Yang pertama yaitu karena adanya paparan zat kimia, misalkan pestisida atau misalkan bekerja di daerah industri. Kemudian bisa juga karena paparan obat-obatan pada masa kehamilan. Kemudian yang kedua itu karena kekurangan hormon laki-laki, terutama pada saat pembentukan saluran kencing pada saat kehamilan. Kemudian yang ketiga ini yaitu faktor genetik. Nah, apabila misalkan dalam keluarganya ada yang menderita atau yang pernah mempunyai penyakit hipospadi, maka akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit hipospadi ini. Nah, jenis-jenis dari penyakit hipospadi ini berdasarkan dari letak anatominya, berdasar letak lubang dari saluran kencing ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan ini berdasarkan jenisnya itu ada yang tipe glandular, di mana letak saluran kencingnya ini agak sedikit di bawah, tetapi masih dekat dengan saluran kencing normalnya. Kemudian ada yang subkronal, kemudian ada yang bagian di batang penisnya, ada yang bagian di belakang. Di bagian belakang ini yaitu bisa tipe yang skrotum atau buah sakar, bisa juga di daerah perineal atau perineumnya. Nah, berdasarkan dari letak dari lubang kencing dari saluran pembuangan airnya, apabila misalkan letak dari lubang saluran kencingnya semakin ke bawah, maka derajat dari penyakit hipospadi itu akan semakin berat. Baik, gambaran klinis atau dari gejala klinis dari penyakit hipospadi kita kenal dengan 3 gambaran klinis atau trias hipospadi. Yang pertama itu yaitu lubang kencing. Lubang dari saluran kencingnya itu tidak berada pada ujung dari penisnya. Kita tahu bahwa normalnya ujung letak dari lubang saluran kencingnya itu adalah di ujung dari penisnya. Tetapi pada kasus hipospadi itu letak dari lubang saluran kencingnya bisa berada di bawah, bisa berada di bawah di sini, di bawah batang, atau bisa di bawah buah sakar atau sampai di perineumnya. Kemudian yang kedua yaitu penisnya itu melengkung. Jadi normalnya penis kan lurus, tetapi pada kasus hipospadi penisnya dapat melengkung. Semakin ke bawah dari letak dari
lubang saluran kencingnya, maka penis itu akan lebih melengkung dia biasanya. Kemudian yang ketiga yaitu kulit dari penis berlebihan, atau biasanya dia lebih menumpuk di daerah atas dari penisnya ini. Nah, tapi tetapi tidak selalu sama pada beberapa kasus. Bagaimana penanganan pada penyakit hipospadi ini? Penanganan dari penyakit hipospadi ini yaitu satu-satunya adalah operasi yang dilakukan oleh dokter ahlinya. Nah, tindakan operasi ini dilakukan sebaiknya sebelum anak-anak menginjak sekolah atau prasekolah. Tapi secara teori disebutkan bahwa usia atau umur yang ideal untuk anak-anak melakukan operasi adalah usia 6 bulan sampai 18 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah misalkan kita temukan kasus hipospadi di atas 18 bulan, apakah tetap kita lakukan operasi? Apakah tetap dilakukan operasi atau tidak? Jadi jawabannya adalah tetap dilakukan tindakan operasi, karena kita berharap agar fungsinya nanti bisa normal dan juga pertumbuhannya dapat normal. Apa sih tujuan dari tindakan operasi hipospadi ini? Nah, tujuan dari tindakan operasi hipospadi ini yang pertama yaitu mengembalikan lekukan penis agar penisnya dapat lurus. Kemudian yang kedua yaitu membentuk saluran dari kencingnya. Kemudian yang ketiga yaitu memindahkan saluran kencingnya itu ke ujung dari penisnya agar memungkinkan pasiennya dapat buang air kecil sambil berdiri. Kemudian yang keempat, agar fungsi seksualitasnya dapat normal. Nah, apa sih dampak dari penyakit dari hipospadi ini? Nah, pertama yaitu secara psikologis, yaitu misalkan pada saat anak-anak dia mulai sekolah dan berinteraksi dengan teman-temannya, dia akan merasa malu dan juga rendah diri karena dia tahu bahwa dirinya beda dengan teman-teman di sekitarnya. Kemudian secara fungsional, yaitu dengan anak yang punya penyakit hipospadi ini dapat mengalami gangguan saat berkemih, dan juga untuk jangka panjangnya apabila dia sudah dewasa dan sudah menikah, maka akan mengalami gangguan saat berhubungan. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan tentang penyakit hipospadi. Apabila misalkan di rumah orang tua menemukan anaknya lubang saluran kencing dari anaknya tidak berada di ujung atau berada di bawah, atau pada saat kencing misalkan dia kencingnya tidak memancar ke depan tetapi ke bawah, alangkah baiknya segera konsultasikan kepada dokter. Apabila ada pertanyaan mengenai penyakit hipospadi, silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.